Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lahu linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ucapkan sebuah kalimat at-thayyibah yang biasa kita baca di setiap salat, yaitu salah satu bagian dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di mana Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, manakala diuji beliau mengatakan Alhamdulillah, manakala diberikan kenikmatan beliau mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ungkapan Alhamdulillah adalah alif lam mim lil jins, adalah kata yang mengandung pujian kepada Allah yang tak terhingga. Segala puji baginya Tuhan semesta alam. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, junjungan kita yang syafaatnya kita harapkan setiap saat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jika beliau tidak diutus, maka tidak mungkin kita mengenal dengan Tuhan. Jika beliau tidak diutus, tak mungkin rasanya perilaku kita lembut selembut bagaimana kita melihat beliau dengan sahabat-sahabatnya. Begitulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seyogianya kita ucapkan, kita sampaikan setiap saat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ingat, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, sehingga kita patut menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, kajian kita hari ini adalah terhadap hukum etika pergaulan di dalam masyarakat, yaitu terkait dengan memuliakan orang yang lebih tua. Kita muliakan orang yang lebih tua, dan apalagi orang itu lebih berilmu. Ingat, memuliakan orang yang lebih tua dan orang yang berilmu. Ini yang tertulis di dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Baik, hadis ini memang diriwayatkan oleh Bukhari, tapi yang mendominan penjelasannya adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya berbunyi, mari kita simak baik-baik hadisnya. An Ibni Umarin radhiyallahu taala anhu wa arda, an Abdullah bin Umar, an Abdullah ibn Umarin radhiyallahu taala anhuma wa arda, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi yaqulu arani fil manam, arani fil manam atasawwaku bisiwakin paja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar panawaltu siwaka al asghara, yani fa'ataitu siwaka li asghar, faqala li ay faqila li kabbir ay li kabirin padabatuhu ilal akbar minhuma. Rawahu al imamu Muslim musnadan wa rawahu al Bukhari ta'likan. Jadi hadis ini diriwayatkan memang dari Imam Muslim dan Imam Bukhari. Baik, redaksi hadisnya seperti ini.
Dari sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar. Sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar Ibnul Khattabin radhiyallahu taala anhu wa arda. Semoga Allah meridainya. Arani fil manam. Kita baca terjemahnya, kita mulai menyimak satu demi satu perkara hadis ini. Abdullah bin Umar menceritakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Nabi bercerita. Nabi banyak bercerita tentang keadaan. Terkadang Nabi bercerita tentang Bani Israel, Nabi bercerita tentang zaman terdahulu, karena apa yang diucapkan Nabi terhadap zaman terdahulu adalah bagian daripada sifat-sifat atau bagian daripada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam meluruskan segala pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran ahli kitab yang terdahulu yang sebanyak-banyaknya dirubah dari pemikiran-pemikiran mereka. Lalu Islam datang memberikan ajaran yang merupakan konseptualnya itu dari Tuhan, yang konsepnya itu memberikan jalan yang lurus agar apa saja yang diturunkan pada masa lampau dirubah oleh mereka, diluruskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Nabi Isa ketika diutus, ya Bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa pun berpesan, saya memberikan kabar gembira dari konsep-konsep yang datang dari Bani Israel. Tetapi tentu Nabi Isa memiliki konsep meluruskan apa saja yang dirubah oleh mereka. Lalu datanglah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi Isa sudah memberikan kabar gembira, karena itu orang-orang Yahudi sangat mengenal sosok Nabi Muhammad itu bagaikan mereka mengenal anak-anak mereka. Nah, inilah diceritakan dari riwayat apa yang diceritakan oleh Nabi. Nabi bersabda, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bercerita kepada sahabat-sahabatnya, ini arani fil manam, aku bermimpi sedang bersiwak dengan sepotong kayu siwak. Aku bermimpi bersiwak. Ini ara fil manam. Apa yang dilakukan oleh Rasul dalam mimpi itu merupakan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Karena ma min nabiyyin illa ra'a fi manamihi kana auhallahu ilaihi. Tidaklah seorang nabi memberikan atau mendapatkan wahyu dengan cara bermimpi kecuali itu wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah mengilhamkan, mewahyukan kepada nabi bisa jadi secara langsung, bisa jadi Jibril atau malaikat yang membawa secara langsung ataupun melalui mimpi. Nah, ini hadis Nabi bermimpi dalam satu ketika, yaitu bersiwak. Lalu bagaimana cerita selanjutnya ketika Nabi bersiwak? Apa yang dilakukan atau ada pesan-pesan tertentukah ketika Nabi bersiwak? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, baik, mimpinya Nabi adalah salah satu wahyu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, arani fil manam, aku diperlihatkan di dalam tidurku. Maknanya Nabi bermimpi. Atasawaku bisiwakin, aku bersiwak. Ingat, syariat di antara hadis mutawatir loh. Hadis mutawatir itu pasti sahih. Tidak semua hadis sahih itu mutawatir. Hadis secara sanadnya terbagi dua. Ada yang disebut dengan mutawatir, ada yang disebut dengan ahad. Dalam riwayat yang lain, hadis terbagi tiga. Ada yang disebut mutawatir, ada yang disebut dengan masyhur, ada yang disebut dengan ahad. Ini secara sanadnya. Kalau hadis mutawatir itu hadis yang dibawa minimal sahabatnya itu adalah 4 orang setiap tingkatan, sahabat, tabi'in, dan seterusnya sampai ke mukhrijnya. Nah, hadis mutawatir ini banyak yang meriwayatkan. Mutawatir selain diriwayatkan
oleh banyak orang, yang meriwayatkannya itu adalah siqatus suduq, mereka terpercaya dan jujur. Nah, di antara hadis mutawatir adalah bersiwak. Maka Nabi pernah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salatin. Kata Rasul, andai kata tidak merepotkan bagi umatku, aku akan perintahkan setiap kali salat itu bersiwak. Lalu para ulama mengkaji bahwa siwak itu selain dengan menggunakan kayu, karena di dalam hadis ini ara fil manami atasawwaku bisiwakin. Aku bermimpi, di dalam mimpiku aku bersiwak dengan satu kayu siwak. Kayu siwak adalah sebuah tanaman yang digunakan untuk bersiwak. Dia khusus tanamannya tersebut, yang akhirnya masyhur di kalangan kerajaan Saudi Arabia, atau kalau kita berangkat umrah dan haji, banyak orang yang berjualan siwak, dan itu menjadi hukum sunnah masyru' karena hadisnya mutawatir. Nah, lalu diterjemahkan kata siwak ini boleh jadi adalah dengan menggunakan sikat gigi. Jadi orang yang merawat giginya atau orang yang menjaga kebersihan mulutnya adalah bagian daripada sunnah Nabi. Bahkan di adab-adab keadaan ketika kita berzikir pun, kata Imam Nawawi, kalau ingin berzikir itu pilih keadaan yang baik. Di antara adab-adabnya selain menggunakan pakaian yang bagus, memilih tempat yang indah, memilih tempat yang bersih dan jauh daripada najasah. Kemudian apa kata Nabi, kata Imam Nawawi di hadapan ini tentang masalah berzikir, peliharalah mulutmu agar tidak berbau. Artinya Nabi, kalau kita melihat sosoknya, beliau senantiasa menjaga kebersihan mulut, menjaga kebersihan gigi, karena itu bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Aku bersiwak. Faja'ani rajulani, tiba-tiba datanglah dua orang laki-laki. Tidak disebut dalam hadis ini siapa laki-laki itu, tapi sosok kedua laki-laki ini dengan perbedaan umur yang signifikan. Satu di antara keduanya lebih tua. Artinya ketika dua orang ini datang di dalam mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu di antara mereka adalah orang tua, satu di antaranya adalah orang muda. Apa yang terjadi setelah mimpi itu? Panawaltu siwak. Aku memberikan sesuatu kepada mereka berdua. Jadi Nabi memberikan, karena Nabi memang orangnya pemurah, tidak bisa melihat sesuatu atau membantu orang lain biar dikeluarkan oleh Nabi. Bahkan diceritakan oleh Uyainah bin Husain, kau beriman sekalian kepada Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad adalah orang yang sangat dermawan, tidak takut dengan kefakiran. Karena Nabi orangnya royal, senantiasa memberi, membantu, yang pemberian beliau itu tidak menakutkan atau tidak takut dengan kefakiran. Terkadang kalau kita memberikan takut miskin, takut kehabisan harta dan sebagainya. Kalau Nabi memberi seperti air, seperti angin yang bertiup, mudah sekali. Apalagi kalau bulan Ramadan. Bahkan Jibril mensifatkan Nabi itu kalau bulan Ramadan, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau murah sekali. Tangan beliau itu seperti angin yang bertiup, sangat murah memberi kepada orang lain. Inilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Arani fil manam, aku melihat di dalam mimpiku, aku bersiwak dengan sebuah siwak, tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang salah satu keduanya lebih besar atau lebih tua. Panawaltu siwak al-asghar. Kenapa aku memberikan sesuatu, siwak yang kuberikan ini kepada orang yang lebih muda? Jadi kata Nabi, aku memberikan pada masa itu siwak kepada orang yang lebih muda. Aku berikanlah siwak ini kepada yang lebih muda. Manakala aku berikan kepada yang lebih muda, pakilali, tiba-tiba ada suara terdengar di telingaku, Muhammad a'ti li kabir. Jangan kau berikan yang lebih muda, tapi berikan mereka yang lebih tua. Pada fatu ilal akbar, tiba-tiba ku ambil, ku pindahkan apa yang menjadi siwak, ku berikan kepada yang muda, ku ambil, ku berikan kepada yang lebih tua. Di antara keduanya, rawahul Muslim. Lalu ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa gerangan sebenarnya yang menjadi pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi di dalam mimpi ini? Beliau memberikan siwak kepada yang lebih muda pertama kali, tapi tiba-tiba berubah, disuarakan ke telinga beliau, Muhammad a'ti li kabir, berikan kepada yang lebih muda, berikan kepada yang lebih tua. Nabi memberikan kepada yang lebih muda, tapi Nabi akhirnya diperintahkan memberikan kepada yang lebih tua. Bukan berarti tidak sayang dengan yang muda.
atau tidak hormat kepada yang lebih tua, karena Nabi berorientasi perbuatannya berdasarkan firman Allah, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua apa yang dituturkan, semua apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW tentu berasaskan dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di sini diperintahkan Nabi Muhammad SAW memberikan kepada yang tua. Apa pesan-pesannya? Dikatakan afadul hadisi al-hadisi rawahul Muslim fi babir ru'yan Nabi. Imam Muslim memasukkan hadis ini di dalam bab tentang melihat atau mimpinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu banyak bermimpi sebelum beliau menerima realitanya, kenyataannya. Jadi mimpi itu termasuk bagian daripada wahyu. Imam Bukhari memasukkan hadis ini di dalam bab fi al-wudu ta'likan babu dab'is siwak ilal akbar. Jadi Imam Bukhari memasukkan hadis ini di dalam berwudu, karena memang sunnah wudu adalah bersiwak atau bersikat gigi. Tapi beliau mengomentari babu dab'is siwak ilal akbar, bab pada menyatakan memberikan siwak kepada yang lebih tua. Pemberian kepada yang lebih tua itu dikomentari oleh Imam Bukhari. Lalu apa pesan-pesan Nabi pada hakikatnya, secara substansialnya, secara mafhumnya hadis ini dari pesan-pesan Nabi dalam mimpi beliau? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, lihat apa pesan-pesan para ulama terhadap hadis ini. Kalau kita beri judul hadis ini, sebenarnya memuliakan orang yang lebih tua dan yang berilmu. Jadi hadis ini kata para ulama diceritakan bahwasanya afadul hadisi min hadal hadis, kemuliaan atau faidah keilmuan yang kita bisa ambil dari pesan-pesan hadis ini. Pertama, taqdimu dhisinni bis siwak wa ta'am wasyarab wal musanna wal kalam ma lam yatarattab al kaum. Di dalam hadis ini dinyatakan oleh para ulama, Nabi mengajarkan kepada kita, dan Nabi diajarkan di dalam mimpinya adalah mendahulukan orang yang berumur dalam kondisi pisiwak wa ta'am. Di sini dicontohkan di dalam bersiwak. Rupanya dulu bersiwak itu, kayu siwak itu dibagi oleh Nabi dalam setiap saat. Nah, pembagian siwak ini dilakukan oleh para sahabat itu memilah-milih orang yang lebih tua. Siwak, apalagi selain siwak, to'am, makanan. Terkadang kita tidak beretika juga ketika membagi-bagi makanan, atau ketika kita berkumpul dengan orang banyak. Siapa yang kita harus dahulukan ketika pembagian tersebut adalah wadhisinni minhum, orang yang memiliki umur yang tua di antara mereka. Sekalipun kita misalnya berposisi tinggi di sisi masyarakat, kita menjadi pejabat, kita dihormati oleh orang, tapi kalau ada di antara kita, ketika kita berkumpul dalam tempat itu, ada orang yang lebih tua di antara kita, muliakan dia, berikan makanan lebih awal kepada mereka. Jangan mentang-mentang kita seorang pejabat, atau jangan kita mentang-mentang orang yang berilmu tinggi, atau karena kita dihormati oleh orang lain, ada orang tua yang melintas di kita, atau ada orang tua di sekitar kita, tiba-tiba pada masa itu orang tua itu kita cueki, atau ketika kita berbagi makanan dia tidak diperhatikan oleh kita. Ini adalah jauh daripada sunnah. Atau sebaliknya, guru saya mengajarkan di hadapan saya satu kejadian. Ketika kami belajar ilmu hadis pada masa sekolah dulu, tiba-tiba beliau ilmunya tidak kurang, luar biasa keilmuan beliau. Beliau hafal hadis Bukhari, beliau hafal hadis Muslim. Tapi ketika beliau berada di antara orang yang lebih tua di antara beliau, kemudian orang tua itu ingin mencium tangan beliau. Kami tahu bahwa beliau adalah orang yang berilmu, orang yang luar biasa keilmuannya. Ketika beliau ingin dicium tangannya oleh orang yang lebih tua, beliau menarik tangan itu untuk dicium. Ketika sempat dicium oleh orang lain, tangan beliau ditarik orang tua itu oleh
tangan orang tua itu oleh syekh tadi. Jadi syekh mengambil kembali tangan orang yang lebih tua tadi, dicium kembali, mengamalkan hadis ini. Terkadang kondisi kita karena kita orang berilmu atau orang yang dihormati oleh banyak orang, kita lupa dengan hadis ini. Berapa banyak orang yang diantara kita lebih tua, kita tidak prioritaskan keadaannya. Terkadang ada orang yang mungkin secara jabatan dia lebih muda dari kita. Misalnya kita lebih awal masuk di sebuah pegawai, tiba-tiba ada pegawai yang masuk yang karena keilmuannya, karena pangkatnya, karena status starta pendidikannya dia lebih menjadi tinggi. Nah kemudian orang tua ini menjadi suruhannya orang di bawahnya. Terkadang kita semena-mena memerintahkan orang tersebut karena kita pimpinan, kita tunjuk, kita perintahkan. Ini tak beretika. Kalau kita melihat hadis ini, bagaimana Rasul SAW mengajarkan yang sebenarnya seharusnya pertama kali siwak tadi diberikan oleh Nabi kepada yang lebih muda, diambil kembali diberikan yang lebih tua. Karena itu kata para ulama, kalau disodorkan makanan kepada engkau, pilihlah orang yang lebih tua di antara kalian. Berikan dia lebih awal dibandingkan kita yang lebih muda. Ini orang yang amat beradab di antara kita. Pilih orang yang lebih tua, berikan makanan terbaik. Wasyarab, begitu pula minuman. Kalau kita dibagi minuman, pilih mana orang yang lebih tua di antara kita. Itu yang kita pilih lebih awal. Menghormati kepada mereka. Terkadang kita melakukan sesuatu yang bodoh menurut kita, yaitu tidak memberikan dengan asumsi dia orang yang tidak berpendidikan, dia tua tapi tidak berpendidikan. Itu salah pemikiran kita, karena umurnya diberikan oleh Allah kesempatan, karena itu kita memilihnya untuk menghormatinya. Sekalipun secara aturan pendidikan, secara ucapan mungkin tidak teratur. Nabi pernah mengatakan, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Kalau memang perilaku ucapan-ucapan yang tidak bisa bertanggung jawab, maka acuh tak acuh, hindarkan saja. Yang penting dia lebih tua dibanding kita. Kita suguhkan minuman itu untuk mereka. Wal musanna wal kalam. Kalau kita di situ pembicara atau kita termasuk orang yang mengantarkan sebuah pesan-pesan keagamaan atau pesan-pesan nasihat atau pesan apa saja, kalau ada orang yang lebih tua, ucapkan, hormati mereka. Wal musanna wal kalam. Terkadang kita melakukan mukaddimah kepada tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang tua di antara kalian atau orang-orang yang berumur di antara kalian yang kami hormati, yang tidak bisa satu persatu kami sebut namanya. Takriman wa ta'ziman lahum. Kita hormati dan agungkan mereka. Kenapa? Karena itu sunnah baginda Rasul SAW mendahulukan yang lebih tua. Kemudian apa kata para ulama? Malam yatarattab al-qaum, selama standar mereka ketika kita dalam berkumpul dalam sesuatu, berkumpul dalam satu kumpulan, di situ memang ada perbedaan. Ini ada orang tua, ini ada orang yang lebih muda. Kalau memang perkumpulan mereka semua tua atau mereka standar umurnya sama, maka kita boleh hanya memilah-milih beberapa ucapan saja. Ini malam yatarattab al-qaum. Fa in tarattabu fa sunnatu taqdimul aiman. Kalau mereka serumur, kanan kiri kita duduk dalam sebuah kesempatan, tiba-tiba ada orang tua di sebelah kanan kita, tiba-tiba ada orang yang duduk di sebelah kiri kita, di sekitar kita adalah orang-orang yang berumur, maka kemana makanan itu kita arahkan? Pada taqdimul aiman, maka disunatkan menganan. Kalau kita bersalaman, tiba-tiba di sini ada orang yang lebih tua di sebelah kanan kita, di sebelah kiri ada orang yang lebih tua dengan kita, kita duduk di halayak orang-orang tua. Kemana kita lebih mendahulukannya, memprioritaskannya? Ambil posisi yang kanan, salami orang yang di sebelah kanan. Atau ketika kanan kiri seumur, dia lebih tua dari kita, makanan disodorkan kepada kita, berikan mereka yang ke kanan. Alat tayammun, mengananlah. Ini hadis-hadis bicara terhadap konsep menganan. Berikan ke kanan, berikan ke kiri, baru ke kiri. Atau ketika kita diperintahkan oleh orang berbicara, kemudian kita menolaknya, atau kita diminta orang membaca doa. Kebetulan ada orang alim di antara kita, dia lebih tua di antara kita, dia berilmu, maka dahulukan dia untuk membaca doa. Ini adalah adab dan etika. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana layaknya menghormati seorang orang tua. Sehingga hadis ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi, ini hadis bicara terhadap adab.
Karena Nabi pernah mengatakan, bukan dari golonganku orang yang tidak sayang dengan yang lebih muda, tapi bukan dari golonganku orang yang tidak hormat dengan orang yang lebih tua. Semoga kita beradab, beretika di dalam keseharian kita. Kita tahu meletakkan posisi kita. Kalau kita lebih muda di antara mereka, kita hormati yang lebih tua, dan kita sayang dengan yang lebih muda. Aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.